yang menjadi catatan masing-masing. Tempat dan waktu saya persilakan. Silakan Pak Todung Mulya Lubis. Saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bung Roni tadi. Saya agak sedikit personal, ya, karena saya ingin melihat KPK dalam perspektif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya ini harus mengatakan bahwa walaupun saya bukan anggota, kenapa? Korupsi itu sudah begitu masif, begitu sistemik, begitu endemik. Indeks persepsi korupsi Indonesia itu selalu jelek. Sekarang tahun ini memang naik 3 angka, dari 34 menjadi 37. Tapi dalam tahun-tahun kita mendirikan KPK itu, indeks persepsi korupsi Indonesia itu termasuk yang paling jelek di Asia dan di dunia. Karena itu kita betul-betul mendorong dibentuknya KPK, karena kita ingin memberantas korupsi yang kalau kita melihat, by definition, dari World Bank, itu dikatakan corruption is abuse of power for private gain. Itu rumusan Bank Dunia. Nah, kalau kita membaca undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu adalah perbuatan ya dengan merugikan negara ya, dan perekonomian negara dan atau ya. Ini saya nggak menjelaskan secara literal ya, harfiah pasal 2 dan pasal 3, tapi intinya itu perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum ya, atau disebut juga bisa jadi bikin KPK. Nah, saya ikut mendirikan Indonesian Corruption Watch, lembaga yang pertama-tama berjuang untuk memberantas korupsi, dan ikut juga sebagai pendiri Transparency International Indonesia, satu gerakan anti korupsi global yang pusatnya di Berlin dan kita dirikan di Indonesia, dan saya menjabat 2 kali masa jabatan. Nah, pada waktu-waktu itu, saudara-saudara, saya tidak mau menangani kasus korupsi, karena buat saya menangani kasus korupsi itu bertentangan dengan hati nurani saya yang ingin memberantas korupsi. Jadi saya menghindar dari kasus korupsi itu. Tapi saya harus mengatakan, setelah 10 tahun pendirian KPK, kita dihadapkan pada kemerosotan, ya, demoralisasi, dan langkah mundur KPK dalam memberantas korupsi. Apakah KPK betul-betul memberantas korupsi dalam artian seperti yang kita inginkan ketika KPK itu didirikan? Menurut saya, belakangan KPK sudah menyimpang dari tujuannya. Kenapa saya katakan demikian? Tidak lagi memberantas kasus-kasus yang genuine corruption, dalam artian apa yang ditulis dalam undang-undang, dan apa yang ditulis dalam buku-buku, ya, literatur anti korupsi. Belakangan KPK mulai melakukan satu, kriminalisasi kebijakan, ya, bisnis yang dilakukan baik oleh direksi BUMN, tidak semuanya, maupun juga direksi perusahaan swasta atau yang lain, yang menurut saya tidak ada dasarnya untuk dikatakan korupsi. Kebijakan itu, kalau kita melihat business judgment rule, ya, itu bukan tindak pidana. Perusahaan itu kan bisa untung dan bisa rugi. Tapi karena ada ya, pihak-pihak yang bermain di sini, nah, korupsi itu dijadikan sebagai pintu masuk untuk menghukum seseorang, untuk menyampingkan atau menendang seseorang, membegal seseorang, dan ini yang terjadi pada banyak kasus. Ya. Kan ada kasus-kasus misalnya terjadi pada saudara ya, Agus Setiawan. Yang lain-lain saya bisa sebut, dulu ada Hotasi Nababan, ya. Itu juga seperti itu. Nah, ini tidak boleh terjadi. KPK mesti jeli dan mesti cerdas dalam menangani kasus.
kasus korupsi. Sudah ada putusannya inkrah dalam kasus Wahyu Setiawan, komisioner KPU dulu. Saudara Hasto kan tidak disebut sama sekali terlibat dalam memberikan suap atau memfasilitasi suap itu. Jadi saudara-saudara, ada apa dengan kasus Hasto Kristianto? Ini pertanyaannya. Saya sederhana melihat kasus ini adalah bagian dari power struggle, inner power struggle yang terjadi. Nah, kalau itu bagian dari pertarungan kekuasaan, ketidaksukaan terhadap Hasto Kristianto, ketidaksukaan terhadap PDIP, bukan KPK forumnya. KPK itu bukan tempat untuk mediasi atau mengadjudikasi ya, perkara politik seperti itu. Itu salah dan itu keliru. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang membuat saya pada akhirnya turun gunung, ya, ikut menangani kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah ini kenapa saya ikut dalam kasus Hasto ya precisely seperti itu. Ya, karena saya melihat KPK sudah dibelokkan, KPK sudah mengalami ya degradasi dan KPK tidak lagi seperti yang kita cita-citakan dulu. Tidak berlebihan kalau saya katakan this is not KPK that we used to know. Ini bukan KPK yang kita tahu ya waktu itu didirikan. Nah, jadi saudara-saudara, tadi saudara Wani sudah mengatakan banyak hal. Saya hanya akan mengulangi saja karena banyak permasalahan. Ini ada beberapa catatan ya. Tadi saudara Dedi mengatakan malicious prosecution. Saya menggaris bawah itu. This is malicious. Satu prosekusi yang didasarkan satu hatred, satu kebencian, ya, satu ketidaksukaan. Tidak boleh ada proses hukum didasarkan atas malicious intent. Nah ini berdasarkan catatan yang telah disampaikan, ya, banyak sekali apakah itu kecurangan, kesalahan dalam hilang. Setidaknya ada 14 catatan masalah di dalam dakwaan KPK yang bertentangan dengan fakta hukum dan 2 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah inkrah. Ini sekitar basah dalam kasus ini. Yang memiliki marwah, menghormati hukum dan hak asasi dalam atas nama pemberantasan korupsi. Karena itu kami dan keluarga besar PDI, nah ini dengan tekad yang yakin ya, menyimpulkan perkara ini adalah kasus politik dan Hasto Kristianto adalah korban tahanan politik ya, yang tadi saya sebutkan diprosekusi dan diadili dengan malicious hatred ya, atau intention. Jadi saudara-saudara, ini mungkin ya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Nah saya berharap bahwa majelis hakim ya, yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap ya, jeritan keadilan ya, dari banyak orang, bukan hanya dari Hasto Kristianto. Sebab buat saya kasus ini tidak semata-mata menyangkut Hasto Kristianto. Kasus ini taruhannya adalah integritas hukum, keadilan, dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangan KPK itu menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Ya. Jangan KPK itu dijadikan sebagai ujung tombak kekuasaan untuk mematikan ya, demokrasi, mematikan ya, perbedaan pendapat, mematikan hak-hak politik warga negara. Mungkin ini sebagai catatan awal dari saya ya. Nanti mungkin Pak Magdir dan yang lain-lain akan bisa menjelaskan lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya kira saya